Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma asma' masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wal ishruna. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Dan bermula makalah yang ke-23, bermula nasihat yang ke-23, itu telah berkata Sayyidina Umar, semoga dia diridhoi oleh Allah. Ra'aitu jami'al akhillai ay al-asdiqai falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan. Kata Sayyidina Umar, aku melihat kumpulan para kekasih, ay al-asdiqa, yaitu para teman, kekasih. Falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan, maka aku tidak melihat kekasih yang lebih baik daripada menjaga lisan. Kata Sayyidina Umar, dia melihat kumpulan kekasih tetapi dia tidak melihat kekasih yang lebih utama daripada menjaga lisannya. Wa kam baina abdin sakata tasawunan alal kadhibi wal ghibati wa baina abdin sakata listila'i sultanil haibati alaihi. Wa kam baina abdin sakata, berapa banyak antara seorang hamba sakata yang dia diam, tasawunan itu bisa menjaga anil kadhibi wal ghibati, ya, dari ngomong dusta, dari ngomongin, nah, ghibah, ngomongin, ngerasanin, ya, ngomongin orang, ya, diam itu, ya, itu emas, kecuali yang berkaitan dengan zikir kepada Allah atau sesuatu yang ada maslahatnya. Wa baina abdin sakata listila'i sultanil haibati alaihi, dan antara hamba yang diam, ya, karena yaitu oleh perintahnya sultan atau raja yang hebat di atasnya. Jadi diam itu adalah sesuatu yang luar biasa dibandingkan kalau kita ngomong yang tidak ada artinya. Kata Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al libasi falam ara libasan afdala minal wara'i. Kata Sayyidina Umar, aku melihat kumpulan pakaian-pakaian, saya melihat seluruh pakaian-pakaian, falam ara libasan afdala minal wara'i, maka aku tidak melihat pakaian yang lebih utama dibandingkan warok. Warok, orang yang apik, ya, orang yang hati-hati dalam berbagai hal. Ya. Iya, warok itu luar biasa. Orang hati-hati, nggak sembrono gitu. Ya, dia yang hak, ya jelas hak. Kalau yang nggak jelas, ya nggak mau. Ya itu sebetulnya warok. Nanti timbulnya dari warok, dia akan menjadi orang yang zuhud. Harus ada
prosesnya ya. Ya. Qala Ibrahimu banu Adham al-wara'u tarku kulli syubhatin. Bermula yang dinamakan wara' itu adalah meninggalkan setiap perkara yang syubhat, masih diragukan. Di antara kehalalannya masih diragukan, ditinggalin. Amma tarku ma la yanfa'uka fahuwa watarkul fudolati. Adapun meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat kepadanya, yaitu adalah meninggalkan sesuatu yang sudah lebihan. Iya, fudolat. Apa kalau udah lebihan juga nggak bagus. Makan berlebihan atau ngomong juga berlebihan, banyak ngomong, ya itu namanya fudolat, yang kelebihan, bukan intinya, bukan pokoknya, itu semuanya udah nggak ada kebaikannya. Kalau orang nongkrong ngobrol, awalnya ngobrol baik, karena saking lama jadi akhirnya fudolat, nggak karuan apa yang diomongin orang itu, akhirnya banyak bohongnya. Kadang campur-campur, itu namanya apa? Namanya ghibah, yaitu seperti fudolat. Makanya ada la khairu fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Dalam Al-Qur'an tidak ada kebaikan sedikit pun ya di dalam kebanyakan berbisik-bisik kalian atau berkumpulnya kalian, illa man amara bisadaqatin, kecuali di kumpulannya itu ada anjuran bersedekah. Kayak orang tahlilan kumpul, tuan rumah ngeluarin makanan, hidangan, itu kan sedekah itu. Ada manfaatnya kalau gitu. Au ma'rufin, atau ada nanti amar ma'ruf ya, amar ma'ruf, ada nasihat-nasihat ya. Au islahin bainan nas, dan ada unsur mendamaikan di antara manusia. Nah itu kata Al-Quran. Jadi perkumpulan itu kalau bisa mendatangkan nanti di antaranya sedekah, amar ma'ruf, dan mendamaikan di antara dua insan yang sedang bersengketa atau berseteru, nah itu baru perkumpulan yang yang ada manfaatnya, ada banyak kebaikannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas. Kun wari'an, jadilah kamu orang yang waro'. Takun a'badan nasi, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling banyak beribadahnya di antara orang-orang lain. Dengan waro' akan jadi a'badan nas. Wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdala minal qanaati. Kata Sayyidina Umar, dan aku melihat kumpulan harta, bertumbuk-tumbuknya harta, falam ara malan afdala minal qanaati, maka aku tidak melihat harta yang lebih utama daripada sikap qanaah. Sayyidina Umar menyimpulkan bahwa dia melihat kumpulan banyak harta, orang yang mempunyai banyak harta, tetapi dia tidak melihat yang lebih utama dari semuanya itu dibandingkan daripada orang yang mempunyai sifat qanaah. Ya. Kalau banyak harta dia qanaah, wah ya cakep. Banyak harta tapi nerima, ya udah ya. Ya jarang gitu. Ya banyak kalau sedikit harta qanaah gitu nerima, ya masih ada. Ya kadang ini. Ya, pokoknya sifat qanaah itu ditanamkan dari semenjak kita mempunyai harta yang mungkin tidak banyak. Ya, nah dengan qanaah, kalau bahasa qanaah orang Jawa kan nerimo ing pandum, ya. Menerima apa yang diberikan oleh Allah.
Ketika dikasih segini sedikit, ya emang jatah kita baru segitu dari Allah. Nanti dikasih yang banyak pun juga dia tidak jumawa, tidak menimbulkan keangkuhan, kesombongannya. Nah, itu sifat qanaah seperti itu. Kalau bisa seperti itu mah aduh nyaman punya harta. Orang yang lain tetangga punya apa di rumah baru punyanya itu ya alhamdulillah saya masih dikasih ini. Ya, itu. Maka ada sifat yang apa namanya, kan ada hadis begini. Idza ahabballahu syai'an ibtalahu. Idza ahabballahu apa namanya itu? Apa lain lupa jadi ya. Idza ahabballahu al-'abdan idza ahabballahu al-'abdan ibtalahu. Redaksinya nanti bisa dikoreksi ya. Kalau ibaratnya Allah mencintai kepada seseorang, ya, maka Allah uji. Nah, ada cerita itu dalam hal seperti itu. Ada sahabat diceritakan itu orang menerima pahala ketika pahala sedekah, pahala apa yang lain-lain semuanya, ternyata pahala orang yang diuji itu melebihi daripada pahala-pahala itu. Bahkan tuh Allah langsung yang membalasnya itu. Maka ada seorang sahabat yang diuji istrinya itu sakit-sakitan. Istrinya diuji sudah sakit-sakitan, dia sabar terus, sabar. Suatu ketika istrinya meninggal, dia berdoa sama Allah. Kalau kita berdoanya minta apa? Ya Allah, berikanlah istri saya istri yang lebih baik dari yang kemarin. Kan begitu kan? Dalam arti kata lebih baik, lebih sehat, lebih ini. Enggak, sahabat itu doanya malah, ya Allah, berikanlah saya istri yang sakit-sakitan. Biar saya bisa berusaha sabar, bisa merawat, menjadi ladang pahala buat saya. Itu. Sob dari begitu. Kalau kita mah ya. Ya, kita minta afiat aja deh ya, sehat lahir batin ya, kantongnya sehat, duitnya sehat ya, semuanya sehat seperti itu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an takun a'badan nas wa ra'aitu jami'al mali falam ara malan afdhala minal qanaati. Tadi kata Nabi, jadilah kamu orang yang wara', niscaya kamu akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya di antara manusia. Dan jadikanlah, kata Sayyidina Umar, aku melihat kumpulan harta, maka aku tidak melihat yang lebih baik kecuali daripada qanaah, sifat qanaah. Qanaah itu apa sih? Wahiyya tarkut tatallu'i ilal mafkudi wal istighna'u bil mawjudi. Qanaah itu adalah meninggalkan, yaitu masih merasa belum menerima terhadap sesuatu yang sudah hilang. Sesuatu yang sudah hilang kayaknya masih diintip-intip terus, aduh, mana itu bisa begitu tuh. Nah, di antara wal istighna'u bil mawjud, dan dia merasa cukup terhadap yang sudah ada. Yang ada dia merasa cukup, dan dia tidak melihat sesuatu yang ya kalau udah bukan milik kita mau diapain, ya udahlah. Ya udah memiliki orang lain, atau memang bukan rezeki kita ya. Jadi kita bahasa Jawa yang kita injen terus tatolo itu kan nginjen mengintip-intip gitu. Sesuatu yang memang sudah nggak ada, sudah hilang, diintip di angan-angan seperti itu. Ya, misalnya tarkut tatolu'i ilal mafkudi, yaitu meninggalkan, yaitu masih berharap sesuatu yang hilang itu, pengen dalam artinya dikecewain gitu loh, masih diingat-ingat terus. Tatolu hasilnya kan dilihat terus sesuatu yang sudah nggak ada gitu. Ya kalau sesuatu udah nggak ada, ya udah, namanya udah ya buru-buru dihilangin. Kan ada cerita juga begini, ada orang ini berkaitan dengan penipuan. Ada kemarin yang penipuan itu. Jadi orang penipuan itu sifatnya dia pakai WA, cuman di WA-nya itu ada gambar adiknya daripada yang ditipu itu, yang ditipu itu. Gambarnya itu.
profil gambar itu deh. Ketika yakin gitu kan, seperti itu di WA ngomong, "Oh nih, saya lagi diantam nih. Saya beli emas." Gitu kan. "Beli emas. Menitip nggak?" katanya. "Oh ya boleh lah." Padahal ditransfer berapa? Ya, namanya adiknya gitu kan, percaya beli itu 40 juta. Terus transfer lagi sampai 140 juta. Itu gara-gara itu, setelah itu baru kaget, ternyata adiknya ada di daerah sekitar sini aja, mau daerah nggak jauh dari dia gitu. Dia kaget, ya udah. Itulah sesuatu kalau emang Allah mau ambil apa seperti itu, ya gimana ya, kita nggak bisa berbuat apa juga. Dari situ tadi itu ada kaitannya dengan sesuatu musibah ya. Waktu itu kan musibah, ada bahasan musibah. Musibah itu salah satu musibah yang terbesar itu bukan karena kita nanti sakit atau kita ditinggalkan orang yang kita cintai, tetapi musibah yang terberat itu diantaranya musibah agama kita. Apa diantaranya? Anak kita nggak mau sholat, istri kita nggak mau sholat, keluarga kita nggak pada mau ibadah kepada Allah. Itu adalah musibah yang terbesar dibandingkan orang kehilangan duit 140 juta itu nggak ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya. Duit mah insya Allah nanti bisa dicari lagi. Tapi kalau balikin kondisi anak seperti itu, ya nggak bisa apa-apa. Makanya ada sebuah kisah nyata begini. Ada seseorang, waktu mudanya itu sibuk. Ya bukan mudanya sih, masa udah keluarga itu, suami istri sibuk pengusaha. Anaknya sampai kuliah di Australia. Tapi setelah kuliah di Australia, dia balik ke sini, anaknya jadi ateis. Nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama agama, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama Nabi kita, nggak percaya. Timbul ateis karena waktu kecil dia diasuh oleh pembantunya, orang tuanya sibuk, terus sekolah di formal, akhirnya keluar negeri, jadilah seperti itu. Itu apa enggak musibah yang terbesar? Orang tuanya sampai nangis, "Nak, jangan ngomong begitu. Mama tuh jangan langsung terima aja kalau dikasih cerita seperti itu, jangan langsung mau cerita, percaya seperti itu." Lah itu kan masalah keimanan. Makanya ketika ya terapi kita ketika anak masih kecil, kita ajarkan ngaji, Iqra, ngajarkan masalah fikih, ngajarkan masalah tauhid, keesaan. Ya itu tujuannya apa? Biar tertanam di hati dia nanti sampai dewasa. Kalau di kecilnya dia tidak tertanam oleh masalah agama, setelah dewasa dia sudah pinter, akalnya sudah bisa menjangkau apa semuanya, dimasukin seperti itu, ya kadang nggak bisa nggak nalar, nggak logik, nggak apalah bahasa seperti itu. Nah itu banyak hal terjadi seperti itu. Nah, itu termasuk musibah yang sangat besar dibandingkan daripada sekedar sesuatu kehilangan uang, kehilangan yang kita cintai. Musibah agama, musibah yang terbesar. Itu kata Sayyidina Umar juga itu. Itu lebih besar daripada kehilangan seorang anak itu juga. Iya, kehilangan dalam arti kehilangan yang mungkin meninggal atau di apa seperti apalah, itu termasuk musibah terbesar, musibah mengenai agama yang menimpa agama kita lah, masa apa anak kita, keluarganya, dibandingkan kita ditinggalkan oleh orang yang tercinta seperti itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an takun a'badan nasi. Tadi sama ya. Kun qani'an takun ashkaron nasi, dan jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara orang-orang lain. Iya. Kalau kita ibaratnya mau nerimain yang kita punya itu ada luar biasa itu. Dalam arti kita ashkaron nas, menjadi orang yang pandai bersyukur. Sulit orang nyari kok bakal dikatakan wa qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang pandai syakur. Syakur itu apa? Sangat bersyukur itu. Kalau kita mau syukur alhamdulillah. Syukur sambil lisan kadang-kadang yang ngedumel juga gitu. Itu kelasnya kita tuh. Ya kadang syukur ya alhamdulillah. Tapi kalau yang syakur, orang yang ahli bersyukur, pandai bersyukur, kita belum masuk. Makanya sebutnya qalilan. Nah, makanya kalau orang udah bisa di dalam jiwanya itu tanam qanaah, rasa qanaah, nerima sesuatu yang diberikan kepada kita dan kita meninggalkan sesuatu yang sudah nggak ada, sudah hilang, udah biarin aja seperti itu. Nanti Allah akan ganti yang lebih baik seperti itu. Wah, kalau udah seperti itu, jadi ashkaron nas, orang yang pandai bersyukur ya. Wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Dan cintailah
kepada orang lain seperti kamu mencintai kepada dirimu sendiri. Takun mukminan, maka kamu akan menjadi seorang mukmin. Mukmin apa? Mukmin yang sempurna. Bukan berarti nanti kalau kita mencintai orang, diri kita mempersamakan orang lain tidak sama kepada kita, nanti kita bukan menjadi orang mukmin, bukan. Masa kita akan menjadi orang mukmin yang sempurna kalau kita bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan kepada kita sendiri. Nah itu dalam hal apa-apa seperti itu kan berat itu kan. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman, ya. Dan berbuatlah baik kepada tetangganya orang yang berdekatan kepada kamu, niscaya kamu akan menjadi orang muslim yang sempurna. Kalau tadi menjadi orang yang mukmin sempurna, jangan menjadi orang yang muslim sempurna. Kita bertetangga itu kan unik gitu ya. Kita pengennya bertetangga punya tetangga yang baik-baik aja gitu ya, yang enak, nggak usil, nggak apa. Tetapi pada kenyataannya kan nggak bisa seperti itu. Ya, dalam tetangga itu ada aja. Ya, tapi itu adalah sesuatu, itu adalah lahan amal kita. Ketika kita tidak dijahatin, kita tidak membalas dengan kejahatan. Itu kan amal pahala kita kan. Ketika dia ibaratnya sinis kepada kita, kita tetap berusaha baik kepada dia. Kalau dia nggak mau negur kita, ya kita berusaha senyum. Nah, kalau seperti itu kan bagus itu. Makanya ketika kita tinggal di suatu tempat, di lingkungannya itu ada beberapa orang yang bersikap tidak baik kepada kita, selama kita tidak dihalang-halangi untuk beribadah, untuk sholat ke masjid, itu kita belum ada alasan cukup untuk berhijrah, itu belum ada. Ah, tetangga saya ini ada yang resepin, gue pindah aja, gitu ceritanya, pindah aja. Padahal cuman 1-2 orang, padahal yang lain juga masih baik. Nah, itu tidak jadi alasan. Ketika itu kita langsung, saya pindah ke sana aja deh, ntar di sana juga tetangganya baik. Belum tentu. Ketika pindah di sana pun juga, ya kalau alasannya seperti itu, ya nggak akan jauh beda, akan menemukan kondisi hal seperti itu. Yang penting persikapan jiwa kita. Ya nanti kita anggap bahwa ya mungkin dia lagi kurang nyaman, lagi kurang enak pikiran. Ya lama-lama juga baik. Kan begitu kan? Karena tiba-tiba diemin kita, ketemu kita tengok kanan terus gitu, miring spion kanan terus gitu kan. Apa spion kiri terus gitu kan jalan. Kan seperti itu. Banyak seperti itu. Ya udah kita kita sikapi dengan sesuatu yang santai aja ya. Berarti baru seorang muslim. Iya, muslim yang sempurna katakan gitu ya, muslim yang sempurna. Kalau kita masih dia jahat, kita balas dengan jahat. Itu mah waduh ya masih belum kategori yang derajatnya itu di atas rata-rata kan seperti itu. Ya. Wa aqillal dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, dan sedikitkanlah olehmu banyak ketawa ya, karena sesungguhnya banyaknya ketawa itu bisa mematikan hati kita ya. Karena seorang ketawa sering terbahak-bahak dan ibaratnya melepaskan itu semuanya akan menjadi hati kita kurang bersinar, keras mati hati kita. Jadi ketika melakukan kebaikan kayak sifatnya berat sekali ya. Nanti kita lanjutkan wa ra'aitul jami' al birri falam ara biron afdola minan nasihati. Nanti kata Sayyidina Umar, aku melihat kumpulan daripada kebaikan, maka aku tidak melihat kebaikan yang lebih utama daripada sekedar memberikan nasihat. Nah, kebaikan di antara yang terbaik itu memberikan nasihat. Siapapun lah yang kita beri nasihat. Nasihat di diri kita, keluarga kita, teman kita, kalau dengan cara hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. Ya, nanti kita lanjutkan. Lanjutkan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.